Assalamualaikum Bu Husnul. Oh, waalaikumsalam Bu Endri. Iya, terima kasih ya Bu Husnul ya sudah datang nih siang hari ini. Kita mau ngobrol nih, nggak lama Bu Husnul. Ya, Bentar aja nih Bu, sekitar 10 sampai 15 menitan lah. Eh, Apa nih yang mau Bu Husnul omongin siang hari ini Bu? ini Bu sedikit curhat ya Bu ya. Iya, Apa ya? silakan Bu. Nggak apa-apa Bu, ayo Bu. Ya, Eh, sebenarnya itu kondisi sekarang ini sebagai guru kita harus bisa berpihak pada murid, di mana guru harus bisa meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, yaitu dengan memerdekakan pembelajaran untuk murid. Oh, jadi yang mau Bu Husnul omongin itu tentang meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran ya, Bu? Iya, benar Bu. Yang terjadi sekarang ini, kita sebagai guru harus bisa terus meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri kita, agar bisa terus, berkembang seperti itu Bu Endri. Oke, oke Bu Husnul. Bagus sekali Bu ya. Kita kan cuma punya waktu pendek nih Bu. Apa Mhm. yang ingin didapatkan dari percakapan ini Bu Husnul? Terus apa ya tujuan Bu Husnul dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Dari sisi percakapan ini saya ingin, menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi murid Bu Endri. Hmm, jadi Bu Husnul ini ingin menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid ya Bu Husnul ya. Iya, Bu. Mungkin dengan saya bercerita dengan Bu Endri, saya mempunyai apa ya, rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi, mungkin seperti itu Bu Endri. Terus apa yang sudah Bu Husnul lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tapi Hmm, belum ada yang benar-benar efektif. Anak hmm, masih saja eh, ngobrol atau berbicara dengan teman-teman sebelahnya gitu, ngobrol asik dengan temannya. Seperti itu Bu Hendri. hmm. Oke Bu Husnul, kalau dari pengamatan Bu Husnul nih tentang anak-anak di kelas, ya Bu Husnul ya, apa Mhm. sih tantangan paling berat yang Bu Husnul lakukan dalam pembelajaran itu Bu? Tantangan yang saya alami, yang pernah saya alami itu adalah saat, saya masih kesulitan mengendalikan murid-murid saat mereka berbicara, saat pembelajaran berlangsung Bu Hendri. Hmm, oke, tadi kan Bu Husnul menyampaikan sudah apa mencoba melakukan dengan metode pembelajaran. Terus bagaimana cara mengendalikan murid yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung yang agar anak bisa fokus dan memperhatikan ya Bu. Nggih, ya betul Bu Hendri. Setelah saya rasakan kok, saya sudah melakukan berbagai banyak metode, tapi kok, metode itu tetap saja tidak berhasil, masih banyak anak yang berbicara sendiri, seperti itu Bu Hendri. Berarti meskipun sudah Bu Husnul melakukan berbagai cara dari metode pembelajaran, namun anak tersebut tetap berbicara ya Bu. Terus apa yang Bu Husnul butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Mungkin saya butuh strategi ya Bu ya, untuk mengendalikan anak-anak, yang suka berbicara saat di kelas, saat pembelajaran berlangsung itu Bu Hendri ya. Baik Bu. Menurut Bu Husnul nih, di angka berapa jika level dari 1 sampai 10 kira-kira Bu Husnul sekarang ada di level berapa nih? Mungkin dengan apa yang saya alami ini, mungkin saya ada di level 6 mungkin ya? Oke, Bu.
dari cerita Bu Usnul yang diceritakan tadi bahwa Bu Usnul kan sudah menggunakan metode pembelajaran ya Bu ya, namun anak belum tertarik ya Bu. Menurut Bu Usnul ingin di level berapakah Bu Usnul untuk bisa menjadi guru yang sesuai harapan Bu Usnul seperti tadi Bu? Di level berapa Bu Usnul? Iya. Untuk menjadi guru yang sesuai harapan saya itu, saya ingin di level 9 Bu Endri, untuk dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran saya sebagai guru agar bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Iya ya Bu, ingin di level 9 ya Bu. Mhm. Menurut Bu Usnul nih, dari apa yang bisa Ibu lakukan tadi ya Bu, agar metode Mhm. yang Bu Usnul gunakan tersebut bisa naik level 9 seperti tadi Mhm. yang Bu Usnul ungkapkan, untuk dapat meningkatkan kompetensi sebagai guru nih, guru yang baik ya Bu ya. Mhm. Strategi seperti apa ya Bu yang akan Bu Usnul lakukan nih supaya anak bisa fokus dan mau memperhatikan Bu Usnul nih? Jadi yang akan saya lakukan yang pertama, kita sebagai guru harus perlu memahami, penyebab mengapa anak itu kok berbicara saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya, Bu. Mungkin Iya. apakah anak itu tidak memahami materi yang sedang diajarkan, apa mereka bosan dengan, eee, materinya, apa dengan metodenya, apa karena mereka juga, tidak tertarik, dan perhatian dengan apa yang disampaikan mungkin Bu Hendri seperti itu Bu Hendri. Baik Bu Usnul. Dari penjelasan tadi yang Bu Usnul lakukan, Mhm, kira-kira tadi kan penjelasan Bu Usnul kan mungkin dari penyebabnya kan ada anak yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, terus apakah karena mereka tidak memahami materinya, apakah karena mereka bosan atau tidak memahami materi, terus apa karena mereka uh, tidak menarik ya Bu saat mhm, mhm. dengan perhatian. Uh, Kira-kira penyebabnya apa itu Bu Usnul? Kira-kira mungkin penyebabnya anak itu tidak, memahami materi yang, dipelajari mungkin ya Bu ya, materi pembelajaran yang disampaikan itu mungkin mereka tidak memahami, jadi mungkin seperti itu Bu Indri. Oh, oke Bu Usnul. Jika demikian metode yang akan Bu Usnul lakukan, kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan, memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan juga inovatif mungkin ya, Bu, ya, agar siswa tidak bosan dan lebih tertarik lagi, seperti itu, Bu Hendri. Oh, baiklah Bu. Terus siapa nih ya Bu yang bisa membantu Bu Husnul dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut nih Bu? Mungkin yang bisa membantu, saya agar semuanya itu bisa sesuai harapan saya, mungkin ada dukungan dari yang pertama yang pertama dan harus dari dukungan dari kepala sekolah nggih, Bu, terus ada Oh, juga dari rekan-rekan sejawat dan tidak lupa juga, wali murid, orang tua siswa harus juga dilibatkan agar semuanya itu bisa membantu dan berkolaborasi, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu, Bu Hendri. bagus sekali Bu. Terus kira-kira berapa lama itu Bu waktu yang akan Bu Husnul butuhkan untuk melakukan itu Bu? Mungkin saya akan secepatnya, Bu, melakukan, dan menerapkannya. Tetapi, semuanya itu kan, tidak langsung nggih, Bu, semuanya butuh waktu dan proses, semuanya harus, eee,
ada waktunya terus dijadwalkan seperti itu, Bu. Mungkin semuanya itu tidak instan dan harus butuh proses. Intinya seperti itu, Bu Hendri. Oke, oke, Bu. Saya setuju dengan Bu Usnul itu. Semua butuh proses ya, Bu, tidak instan ya, Bu. Nah, Nggih. sekarang kapan Bu Usnul bisa mulai melakukan rencana ini, Bu? Mungkin setelah percakapan ini nggih, Bu, besok saya Oh, akan menerapkan, gitu. pembelajaran yang lebih menarik lagi, terus lebih variatif lagi, tentunya juga tidak hanya itu saja, kita sebagai guru harus bisa, memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid tidak bosan dan, memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu Endri. Oh, iya, iya, Bu, bagus sekali. Kemudian nih, Bu Usnul, komitmen seperti apa yang akan Bu Usnul lakukan nih, agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya, mungkin saya akan, menerapkan pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu lebih konsisten lagi mungkin, Bu, ya, dengan menggunakan metode-metode yang lebih menarik, inovatif, variatif, dan juga berpihak pada murid. Karena, dengan kita melakukan metode seperti itu, diharapkan anak-anak itu bisa, lebih tertarik dan, senang dengan pembelajaran yang saya lakukan itu, Bu Indri. Iya, Bu, bagus ya, Bu. Adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan agar rencana Ibu Usnul ini bisa berjalan dengan lancar, Bu? Dukungan, kalau dukungan, Iya, Bu, dukungan. eee, kalau dukungan dari sekolah sudah mendukung saya, dari sarana dan prasarana yang disediakan, dalam pembelajaran, saya sudah mendapatkan dukungannya. Mungkin yang lebih, saya harus terapkan itu konsistensi saya dalam mengimplementasikan, Bu, meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran sebagai guru agar menjadi lebih baik lagi mungkin, Bu Hendri. Baiklah, Bu Usnul. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Usnul setelah kita berbincang sejenak tadi, Bu? Saya jadi mempunyai gambaran nih, Bu. Jadi Hmm, termotivasi, dan mempunyai semangat untuk, bisa melakukan, pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Seperti itu, Bu Hendri. syukurlah kalau begitu. Terus apakah ada hal lain yang ingin Bu Usnul sampaikan? Mungkin kita bisa berbincang di lain waktu hari lagi, Bu Indri ya, selain sesi ini ya. Mungkin yang saya sampaikan seperti itu aja, Bu. Dan Oke, saya, terima kasih nih kepada Bu Indri, kita sudah, berbincang, tidak lama, tapi dengan perbincangan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu Indri ya. oke, Bu. Saya juga bisa senang ya, Bu, bisa mendengarkan cerita dari Bu Usnul tadi, Bu. Sama-sama ya, Bu. Semoga kita bisa terus saling berbagi dari percakapan ini, dari pengalaman ini. Sampai jumpa lagi ya, Bu Usnul. Assalamualaikum. Salam, nggih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih nggih, Bu. Sama-sama. Pas.